Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. How are you today? We are fine. Alhamdulillah, praise to God Allah and praise to Him. In this occasion, today we can meet in this place with our LP. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak akan membacakan dulu. I will read the attendance list for today, and I will know who is absent today. Okay. If I call your name, please say here and raise your hand. Nah, kalau Bapak sebutkan namanya, tinggal tolong tolong ucapkan here dan angkat tangannya. Oke, Ari Febrian. Here. Bella Putri, Cucu Rosita, Nur Alim, Siti Nurlela, Sri Rahayu, Susi Fitriani, Tessa Sylvia, Bambang Ramdhani, Agni Julfiana, Siti Nurhaliza, Nancy, Ila Karmila. Oke. Alhamdulillah, everybody here, semuanya hadir hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan walafiat dan Allah memberikan kita perlindungan dan juga kesehatan. Oke, today we meet again. Kita bertemu lagi hari ini di mata pelajaran yang mungkin banyak orang yang tidak suka atau mungkin banyak orang yang tidak tertarik kepada mata pelajaran ini. But tidak sedikit orang yang sangat mendalami mata pelajaran ini. Ya, doakan yang nanti mungkin pelajaran yang kendala dilakukan itu English saja, atau bahasa Inggris. Nah, sebenarnya kira-kira menurut kalian apa sih yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang nggak suka bahasa Inggris? Jadi bisa kasih jawabannya nggak? Nah, Tessa, kira-kira apa jawabannya? Soalnya susah, Pak. Susah. Ribet juga, Pak, belajarnya. Ribet belajarnya. Oke, kita tampung ya jawabannya. Terus ada lagi nggak? Menurut kalian apa sih kesulitannya? Bamba? Karena susah mengucapkannya. Gimana Bang? Karena susah mengucap. Susah dalam pengucapannya. Oke. Sudah dua jawaban. Ya. Bapak buat satu lagi lah. Ya. Kira-kira kenapa sih dan apa kesulitannya? Kenapa banyak orang yang nggak mau belajar bahasa Inggris? Oke. Bella, menurut Bella apa Bella? Mungkin pas belajarnya kurang cenderung kurang, Pak. Cenderung kurang. Oke. Kita tampung ya. Kita tampung jawaban-jawaban dari kalian. Sebenarnya apa yang kalian sampaikan tadi itu benar sekali. Banyak orang yang mungkin kurang terlalu suka atau bahkan membenci bahasa Inggris. Ya. Tapi ya, absolutely and kenyataannya adalah kita nggak akan pernah bisa lepas dari bahasa Inggris, right? Kita nggak akan pernah bisa lepas dari bahasa Inggris dan kita juga akan selalu berkecimpung dengan bahasa Inggris. Ya, dimanapun ya dan kapanpun, wherever we stay, ya, we will face English. Kita akan selalu menghadapi, kita akan selalu bertemu dengan bahasa Inggris. Bahkan sampai di tempat-tempat yang mungkin kita tidak berpikir ya di sana bakalan ada, gitu. Tapi ya faktanya di lapangan selalu ada. Ya, mau kita di rumah sakit, ya pasti ada. Ketika kita di kantor, di pasar, gitu. Atau mungkin di jalanan-jalanan juga sekarang kita pasti akan bertemu lagi. Ya, dan juga pasti akan berjumpa dengan yang namanya bahasa Inggris. Meskipun hanya sekedar kalimat atau dalam bentuk ya frase saja, seperti no smoking, don't park here, gitu. Atau misalkan please be quiet, gitu kan yang sering ada di rumah sakit, gitu. Karena mau bagaimanapun kalian sebagai pelajar akan tetap bertemu dengan bahasa Inggris, gitu. Dan kita nggak akan bisa yang namanya lepas dari namanya bahasa Inggris, gitu. Nah, dengan bahasa Inggris juga kita akan bisa lebih mengeksplor ya apa sih yang ada di sekeliling kita ini, gitu. Karena bahasa Inggris inilah bahasa universal, bahasa internasional yang mungkin sudah resmi dipakai oleh beberapa negara, bahkan semua negara, dan bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa yang wajib untuk dipelajari. Ya, jadi mungkin dari kalian semenjak SD mungkin ya sampai SMP sampai sekarang itu bahasa Inggris pasti akan tetap ada.
seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin itu semacam paradigma dan juga dilema yang sekarang kita hadapi. Mungkin di sini juga pasti banyak ada yang, aduh Korea bahasa Inggris teh, atau aduh nah ngerti wae bahasa Inggris teh, atau ngasih udah teh bisa wae bahasa Inggris teh harus belajar seperti apa. Cuman yang namanya bahasa, kembali lagi bahwa itu lebih kita bisa mempraktekannya, bisa lebih banyak latihan dan lain-lain. Itu tentang bahasa. Mau bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, ya, itu ya akan sangat membantu ketika kita belajar. Ya, bahasa Inggris kalian belajar teorinya aja, tapi kalian nggak mempraktekkan, atau misalkan kalian jadi latihan itu akan lupa. Ya, gitu. Bapak suka termasuk orang yang suka explore ya, karena lebih ke dulu belajar bahasa Arab di kampus juga sempat belajar bahasa Jepang dan sekarang ngambil kuliah di program sastra Inggris itu loh lebih bisa membandingkan bahasa Arab gimana nih kesulitannya, bahasa Inggris apa kesulitannya, bahasa Jepang meskipun gak banyak cuma tahu lah sedikit-sedikit ya perkenalan. Jadi boostingan buat kalian, booster buat kalian, jangan lagi menganggap bahwa bahasa Inggris itu nggak penting, bahasa Inggris itu apalah udah mulai kepake bahasa Inggris mah, jangan ya. Itu akan menjadi salah satu yang mungkin akan kita pakai. Nanti kalau kalian ke bandara, itu kan pasti banyak bahasa Inggrisnya tuh. Misalnya kalian dari sini ke bandara mana gitu, ke luar negeri. Kan ketika di luar, kalau di Indonesia mungkin lah, ketika di Soekarno-Hatta atau di Majalengka, itu apa? Yang di Majalengka, bandara apa? Kertajati misalkan. Itu oke ada bahasa Indonesia. Tapi kan kalau di Singapura, di Malaysia itu kan nggak ada bahasa Indonesia, bingung. Ini kita mau kemana gitu kan, pesawatnya kemana, kita mau ngambil koper di mana, terus bahasa Inggris sungguh, nggak mungkin kan? Jadi perlu bahasa Inggris. Sesimpel itu sebenarnya contohnya. Oke, nah hari ini kita akan membahas pembahasan tentang materi yang mungkin kalian sudah pelajari di bahasa Indonesia, ya, kalian sudah tahu dan sudah pernah kalian bahas di bahasa Indonesia. Bapak akan ilustrasikan, ya, apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau Bapak nanya seperti ini, kira-kira kenapa sih di dunia ini ada orang yang makan? Ada yang mau jawab? Cucu, ya, oke. Cucu. Kira-kira menurut Cucu kenapa sih di dunia ini ada orang yang makan? Karena manusia membutuhkan energi. Oke. Jawabannya ilmiah banget ya. Biologi. Ada. Gitu. Terus ada lagi nggak mau ngasih satu jawaban lain? Nggak ada? Oke. Ada, Pak. Oh, Nur. Karena lapar. Lapar. Gitu itu ya. Gitu. Kenapa boleh makan? Lapar. Kenapa makan? Ya lapar, weh. Gitu kan. Bukan karena apa ya udah lapar atau memang karena udah jangan waktunya makan. Gitu. Ada lagi nggak yang mau ngasih contoh? Mau ngasih jawaban kenapa kita harus makan? Nggak ada? Oke. Kalau Bapak kasih lagi pertanyaan lain, ya. Kenapa habis makan dan minum? Atau kenapa di dunia ini misalkan orang habis kerja minum? Kira-kira jawabannya apa? Nengsi, menurut Nengsi jawabannya apa? Mungkin karena haus. Ya, haus ya. Bukan mungkin lagi sebenarnya kalau jawabannya karena haus. Gitu. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Terakhir, gitu. Ini pasti nggak mungkin orang di dunia ini apa ya? Pasti kita tiap hari melakukannya. Kenapa ada yang tidur? Dia. Karena manusia butuh istirahat. Ya, karena manusia butuh istirahat. Jawabannya udah sama ya. Ilmiah banget. Gitu. Ada lagi nggak yang mau ngasih jawaban? Ya, gitu. Kenapa manusia itu tidur? Kenapa? Menurut Tessa kenapa manusia tidur? Enggak, kan manusia tidur banyak uang apa? Tidur sama apa banyak duit tawanya gitu kan? Kalau 24 jam. Jadi zombie, Pak. Jadi zombie. Ya, gitu. Jadi zombie nggak mungkin kan? Berarti itu. Ya, simpel itu sebenarnya. Kenapa orang tidur? Ya meskipun kadang meskipun bukan jam tidur, ada orang yang tidur. Ya, habis kerja ngapain gitu kan, tiba-tiba tidur aja. Kenapa? Ngantuk, udah simpel itu, ya. Gitu. Atau misalkan tidur capek, banyak kerja, ya, yang banyak kerja, ya, nggak mungkin rebahan doang, misalkan jadi ngantuk, nggak mungkin dong, ya, gitu. Seperti itu. Nah, dari semuanya ini, ya, dari semua yang Bapak sampaikan, ilustrasi dan kalian sudah jawab, ada yang tahu nggak? Kira-kira kita bisa ngambil kesimpulan dari yang Bapak ilustrasikan ini, dan nanti ini akan menjadi materi pembahasan kita. Kira-kira itu apa kesimpulannya yang dari ilustrasi kita tadi? Ada yang bisa nggak jawab nggak? Saya kasih Bapak satu jawaban kalian. Yang bisa jawab? Sri. Menurut Sri,
yang bisa kita ambil dari ilustrasi tadi apa? Karena segala sesuatu itu pasti ada alasannya. Ada alasan kan? Gak mungkin kan tiba-tiba, meskipun kadang cinta itu nggak butuh alasan betul? Masuk gitu. Tapi pada dasarnya pasti ada alasannya gitu. Tadi kenapa makan? Apa? Kenapa minum? Haus. Kenapa tidur? Ngantuk. Ya, kenapa mandi? Misalkan, aduh, cara resam, cara lepel, ya, kalau gitu mah, gitu kan? Seperti itu. Tadi pasti ada alasannya. Ada lagi nggak? Bapak butuh satu lagi orang yang atau kalian bisa ngasih jawaban ke Bapak. Kenapa? Atau misalkan tadi, yang bisa diambil atau kesimpulan dari ilustrasi tadi? Ada yang bisa ngasih jawaban nggak? Menurut Ila, kesimpulan dari apa yang diilustrasikan tadi itu seperti apa? Mungkin segala sesuatu itu pasti ada sebab akibatnya. Pasti ada sebab dan akibatnya. Oke, Bapak akan compare, Bapak akan menggabungin jawaban dari Sri dan Ila. Jadi semua yang ada di dunia ini pasti ada sebab dan akibatnya dan pasti ada alasannya, betul? Nah, itulah yang kita bahas di hari ini adalah tentang sebab dan akibat. Nah, in English we know as cause and effect. Apa? Cause and effect. Cause and effect. Dalam bahasa Indonesia sebab dan akibat. Mungkin kan sudah belajar dalam bahasa Indonesia sebab dan akibat itu seperti apa? Ya, kalimat sebab dan akibat itu seperti apa? Contohnya bagaimana? Penggunaan juga seperti apa? Oke. Nah, di sini Bapak akan menayangkan satu video tentang materi ini, ya, dan juga kalian bisa lihat dari video ini, ya, materinya bisa kalian pahami dan kalian analisis juga. Oke. Dalam bahasa Inggris, arti dari kalimat cause and effect adalah sebab akibat, yaitu jenis kalimat majemuk yang memiliki sebab dan dapat menimbulkan akibat. Cause berarti sesuatu yang terjadi, sedangkan effect merupakan konsekuensi atau akibat dari adanya kejadian tersebut. Biasanya kalimat ini bercirikan kata atau frase penanda yang disebut konektor. Apa saja konektor dalam cause dan effect? Yuk pahami penjelasan berikut ya. Cause dan effect terbagi menjadi dua, yaitu yang diikuti oleh noun, verb, atau clausal. Pertama, kita akan membahas cause dan effect yang diikuti dengan noun. Konektornya adalah due to, owing to, because of, as a result of, as a consequence of. Cause dan effect yang diikuti noun terbagi menjadi dua rumus. Rumus pertama, konektor plus cause plus effect. Contoh kalimatnya, due to the storm, we cannot go to the beach. Due to the storm, we cannot go to the beach. Owing to her kindness, Mia gave her a gift. Owing to her kindness, Mia gave her a gift. Because of this cooking book, I'm able to cook my own meal. Because of this cooking book, I'm able to cook my own meal. Rumus kedua, effect plus connector plus cause. Contoh kalimatnya, I got sick due to the cold weather. I got sick due to the cold weather. The car was broken as a result of her recklessness. The car was broken as a result of her recklessness. She was late because of her bad sleeping habit. She was late because of her bad sleeping habit. Kemudian cause dan effect yang diikuti verb atau clause. Connector, because, since, for, therefore, consequently, as a result. Contoh kalimatnya, because her brother lives in Jakarta, she must visit him every month. Because of her brother
lives in Jakarta, she must visit him every month. This bag is expensive since the famous brand Chanel made it. This bag is expensive since the famous brand Chanel made it. They haven't turned 17 yet. As a result, they cannot join the international seminar. They haven't turned 17 yet. As a result, they cannot join the international seminar. Okay, thank you very much for watching. I'll see you on my next video. Have a great time and goodbye. Oke, nah itu tadi apa namanya sedikit video yang membahas tentang pembahasan materi tentang cause and effect. Nah, Bapak sudah ngasih kalian satu kertas ya, yang berisikan tentang materi kita hari ini. Nah, di kertas itu yang sudah Bapak bagikan, di sana dijelaskan bahwa cause and effect itu adalah sebab akibat, ya, jenis kalimat majemuk yang memiliki sebab dan akibat dan dapat menimbulkan akibat. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu cause itu berarti sesuatu yang terjadi, ya. Sedangkan effect merupakan konsekuensi atau akibat dari adanya kejadian tersebut. Jadi saling melengkapi atau ada sinkronisasi antara cause dan effect itu. Ya. Jadi yang namanya kalimat cause and effect akan selalu, ya, kalau bisa kita bilang berpasangan lah. Ya, nggak mungkin ada misalkan akibatnya aja, gitu kan. Misalkan contohnya, kenapa hutan kebakaran? Ya, nggak mungkin kan, pasti ada sebabnya. Nah, karena mungkin kemarau yang berkepanjangan, ya, atau apapun itu. Biasanya kalimat sebab akibat itu bercirikan kata atau frase yang disebut dengan konektor, ya, konektor atau signal word. Jadi dalam kalimat sebab dan akibat ada yang menyambungkan dan juga ada yang menggabung ataupun menggabungkan antara yang cause itu, ya, dan juga efeknya, ya, frase cause atau frase efeknya, sehingga menjadi satu kalimat utuh sebab akibat yang digabungkan oleh konektor tersebut. Ya, gitu. Nah, untuk cause and effect nanti kebagi dua. Ada yang ditambahkan dengan kata benda atau disebut dengan noun, dan juga ada yang ditambahkan dengan verb atau clause. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ditambahkan dengan noun juga itu nanti dia akan rumusnya kebagi dua, ya, atau dua cara kita bisa membuat kalimat sebab dan akibat, ya, menggunakan dua cara. Ya, coba kalian lihat yang pertama. Nah, itu ada rumus pertama itu adalah konektor dulu, kemudian ditambahkan dengan cause-nya, baru efeknya. Ya, itu untuk pola yang pertama. Pola yang kedua, ya, dia di sana efeknya dulu, ya, kemudian konektornya, baru ditambahkan dengan cause-nya. Dua-duanya sering kita temui atau kita jumpai dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Tinggal bagaimana penggunaan saja. Nah, kalau dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira ada yang masih bingung nggak atau masih dipertanyakan nggak? Ya, atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu ya, lanjut dulu. Oke. Disimpan dulu pertanyaannya. Ya, kita lanjut dulu. Yang kedua di sana tadi setelah cause and effect plus noun, ya, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu cause and effect, ya, atau kalimat cause and effect ditambah dengan verb or clause, ya. Nah, kalau di sini sebenarnya sama, ya. Cara penggunaannya kita bisa pakai yang pertama atau kedua. Cuman ini dia lebih kompleks. Dia menggunakan kata kerja atau clause. Nah, nanti akan disesuaikan dengan konektornya masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, ini sedikit Bapak nge-review yang video tadi. Kira-kira dari video tadi ada pertanyaan nggak? Oke, Susi, silakan. Pak, apakah semua jenis konektor bisa digunakan untuk kedua jenis cause and effect? Oke. Apakah semua konektor bisa digunakan untuk kedua jenis cause and effect? Dua jenis cause and effect tadi apa aja? Yang pertama adalah plus noun, yang kedua adalah verb or clause. Bisa nggak kira-kira konektornya dipakai untuk dua-duanya? Nah, sekarang sebelum masuk ke sana, Bapak mau minta kalian coba sebutin dulu konektor untuk
cause and effect plus noun. Siapa yang mau nyebutin di sini? Oke, bisa. Apa aja? Ada due to, owing to, because of, as a result of, as a consequence of. Oke, thank you. Itu konektor untuk cause and effect plus noun. Sekarang cause and effect plus verb or clause. Coba siapa yang mau membaca konektornya? Nah, Agni, so. Because, since, for, hence, thus, therefore, thereby, consequently, as a result. Oke, itu ya. Nah, sekarang pertanyaan tadi dari diskusi adalah bisa nggak nih? Ya, semua konektor itu dipakai untuk noun dan juga verb clause. Ya. Kalau sebenarnya itu konektor itu nanti akan disesuaikan lagi dengan dengan bagiannya masing-masing. Konektor yang noun nanti ada yang sudah dibacakan sama Tessa. Untuk konektor yang verb atau clause juga ada nanti yang dibacakan sama Agni. Cuman ada contoh misalkan as a result itu bisa digunakan untuk cause and effect plus noun dan juga bisa digunakan untuk cause and effect verb or clause. Gitu ya? Ya, jawabannya. Susi, paham? Paham. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, Arin, sok. Beberapa yang biasa digunakan untuk membuat cause atau efek kedua. Oke. Berapa yang biasa digunakan untuk membuat kalimat cause and effect plus verb atau clause? Di sini mesti jawab nggak? Nah, coba berarti coba dulu isi jawaban. Mungkin dari setelah melihat video yang tadi Ya. bisa saja menggunakan mana saja. Oke. Bebas. Ya, jawabannya sudah dijawab sama Nur ya. Jadi bebas, bisa aja kita mau pakai verb 1, verb 2, verb 3. Cuma nanti disesuaikan sama konsep dan juga konteks kalimatnya. Ya, disesuaikan dengan grammar juga. Seperti itu. Gitu ya, Alin. Paham ya? Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, sekarang Bapak akan I will give you an assignment. Bapak akan ngasih kalian satu tugas ya. I will divide you to a group ya. For a group with two person ya. Satu grup atau satu kelompok itu terdiri dari 2 orang ya. Gitu. Jadi kalian berpasangan ya. Please choose your friend. I think you can choose your chairman ya. Teman sebelahnya aja lah ya. Tessa sama Alin, Nur sama Ningsi, sama teman-teman sebelahnya aja. Oke. Udah kebagian ya semuanya ya. Aman? Paham. Oke. Nah, tugasnya adalah nanti Bapak akan minta kalian setiap pasangan itu maju ke depan. Ya, setiap pasangan maju ke depan nanti. Nah, setiap orangnya akan ngasih satu kaos ya kepada teman satu kelompoknya. Dan teman satu kelompoknya itu harus membuat kalimat sebab dan akibat atau kalimat cause and effect dari satu kaos yang dikasih atau yang diberi oleh temannya. Contoh misalkan ya Tessa ngasih satu kaos ke Alin, misalkan Mia gave her gift ya. Mia memberikan temannya memberikan temannya sebuah hadiah, itu kaosnya. Nah, jadi misalkan Alin nanti harus membuat satu kalimat utuh cause and effect dari satu kaos yang dikasih oleh Tessa. Kalau bisa nanti boleh sambil mikir, sambil ditulis juga jawabannya. Itu setelah selesai 4 atau 5 detik mempersiapkan kalimatnya dibacakan. Setelah selesai nanti bagian Alin yang ngasih satu kaos ke Tessa dan Tessa juga harus membuat kalimat yang lengkap, yang utuh, yang baik sesuai dengan kaos yang dikasih oleh Alin. Ya, seperti itu ilustrasinya. Do you get it? Ya. Oke. Silakan disiapkan dulu kaosnya. Ya, disiapkan dulu kaosnya. Nanti kalau sudah Bapak akan random siapa dulu pasangan yang maju ke depan. Oke, silakan. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit.
semuanya? Sudah. Now we will start the assignment. Kita akan mulai tugasnya. Ya, Pak akan minta satu pasang buat maju ke depan dan mengerjakan apa yang sudah tadi diinstruksikan. Coba yang pertama mau maju ke depan siapa? Oke, Ila sama Dian, sok ke depan. Oke, dan siapa yang mau ngasih kaos pertama? Dian ke Ila. So, give your kaos to Ila. He is ready to fly. Ulangi. He is ready to fly. Afraid. He is afraid to fly. He is afraid to fly. You should to make sentence cause and effect from this clause. Sambil mikir, kira-kira kalimat yang cocoknya apa? Udah? Coba kasih kalimat yang mengungkap dari kaosnya dia. He is afraid to fly, therefore I never go by train. Oke, good, bagus. Ya, kalimatnya. Sekarang dari Ila ke dia. I don't go to school. I don't go to school. Wah. Kira kalimat yang cocok cause and effect dari kaosnya Ila dan I don't go to school apa? Sudah dia? Coba kasih. I don't go to school because rain. I don't go to school because rain. Ya, boleh. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Boleh, kembali lagi. Silakan dia. Nah, ini seperti itu ya tugasnya. Jadi satu orang yang ngasih kaos, yang lain nanti membuat kalimat dari kaos yang dikasih sama temannya. Yang selanjutnya, yang mau di depan? Angkat tangan. So, jadi sama Bella. So, maju. Ini kalian satu sama lain nggak tahu ya kaosnya apa. Oke, hadap ke depan. Siapa yang mau kasih pertama kali mau kasih kaos? Oh, dari Susi ke Bella. I don't like this food. I don't like this food. Oke, kalimat apa yang bisa dibuat dari kaos I don't like this food? Oke, masih nulis, Bella masih nulis. Udah? Oke, coba. I don't like this food, so I never buy it. Oke, I don't like this food, so I never buy it. Oke, boleh. Sekarang bagian dari Bella ke Susi. I don't like cake and candies. I don't like cake and candies. What the meaning of I don't like cake and candies? Saya tidak suka cake. Cake itu apa? Kue Pak, nasta. Candies apa candies? Keren. Oke, udah? Coba kasih kalimatnya. I don't like cake and candies because cake and candy are high in sugar. Because they are high in sugar. Boleh, it's good. Ikut dong. Back to your chair. Next, yang selanjutnya, yang ketiga. Coba yang pertama. Alin. From Alin to Tessa, please. I run out of money. I ran out of money. I ran out of money. What the meaning of I ran out of money? Tahu nggak? I ran out of money. Saya bokeh. Nah, saya bokeh, nggak punya uang. Ya. Udah ada, Sa? Kalimatnya udah ada? Ada. Coba bacain. I ran out of money, so I cannot go to vacation. Nah, coba ulangi. I ran out of money. Nah, cara bacanya biar bagus, I ran out, bukan I ran out, jangan pisah. Jadi I ran out. Ran out itu artinya ran out of money itu artinya nggak punya uang. Ran out itu bisa diartikan sebagai habis. Gitu. Ulangi. I ran out of money, so I cannot go to vacation. Oke, saya tidak punya uang sehingga saya tidak bisa ikut liburan. Oke. Boleh. Good. Next. Sekarang dari Tessa ke Alin. The rain. Nah, the rain satu kata. The rain. Apa the rain? The rain apa nih? Hujan. Hujan. Ya. Hujan. Apakah kata hujan ini mempunyai banyak makna? Ya.
Udah kali? Udah. Coba kalimatnya apa? Because of the rain, we cancel the picnic. Okay. Because of the rain, we cancel the picnic. Dan tahu nggak artinya apa? Because of the rain, we cancel the picnic. Nah, dikarenakan hujan, kita tidak bisa piknik atau kita membatalkan piknik, membatalkan liburan. Okay, good. Give applause for Alin and Tessa. Okay, please back. Next, selanjutnya siapa? Ya. Okay, good. Now from Nur to Ningsih. I forgot to set the alarm at 9. I forgot to set the alarm last night. What do you mean of this sentence? I forgot to set the alarm last night. Saya lupa menggunakan alarm yang Saya lupa mengaktifkan alarm. mengaktifkan atau mengaktifkan untuk meeting alarm last night. Last night. Oke, udah ada? Stop. Bacain kalimatnya. I forgot to set the alarm last night, so I will wake up late this morning. So I wake. I wake. Up late this Yeah, morning. I wake late this morning. Good. Give applause for Ningsih and Nur. Next. Next. We will do the next. Siapa lagi? Belum? Nah, ini sama Ayu. Oke, siapa yang mau ngasih kaos pertama? Ya, nih, sok. After the car accident, After the car accident. After the car accident. What the meaning of after the car accident? Tahu nggak? setelah kecelakaan mobil. Nah, kalimat yang tepat untuk kaos itu apa? Udah nemuin? Sob. After the car accident, then my car being Okay. After the car accident, then my car being broke. Okay. Good. Good sentence. Now from my to Apni. Give your house. the baby was crying. Ulangi. The baby was crying. The baby was crying. The baby was crying. Babinya. Bayinya menangis. Coba. Oke. Udah ada kalimatnya? Oke. So. The baby was crying, so mother picked him up. Baby was crying, so mother picked him up. Okay, good, nice sentence from I and Apni. Give applause. Okay, you have done. Kalian sudah selesai untuk maju per kelompok, per pasangan, ya, untuk membuat kalimat dari kaos yang sudah teman kalian berikan. Jadi dari tugas yang tadi itu kalian dituntut untuk membuat kalimat, ya, secepat mungkin, ya, maksudnya adalah membuat kalimat hanya dengan satu clue kaosnya aja. Bisa nggak nih kalian buat kalimat, ya, cause and effect hanya dengan satu clue saja? Ya, kita alhamdulillah semuanya bisa tadi, ya, dengan kalimat yang kalian buat, ya, Bapak sangat mengapresiasi, appreciate it. Ya, meskipun tadi masih ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin masih belum pas, masih belum rancu, cuman I got it, ya, the point. Bapak tahu poinnya kemana. Intinya adalah seperti itu, ya. Cuma nanti kan juga harus menentukan mana yang konektornya itu apa, ya, seperti itu. Oke, nah di sini Bapak juga minta kalian, ya, perwakilan aja lah, ya, perwakilan untuk membacakan percakapan yang yang memiliki makna cause and effect, ya, seperti itu. Sebelumnya kita udah ngasih tugas, ya, untuk membuat percakapan cause and effect, ya, seperti itu. Di sini Bapak minta bacain percakapan dari kalian untuk cause and effect. Ini sama Ila, coba bacain. Hey Ella, do you think that bullying is a crisis at school? Yeah, I think so.
Do you see any cause of bullying? I think education and parents take to before it. I agree. The school is the right place to fix this. But if the bullying is happening in the school, it's very worse. It's so hard to know the bullying happen at school. Yeah, it affects very bad to child to psychology. I think the teachers and parents must give a lot of attention to it. Seriously, they have to teach children to respect others more. They must also be good example. Oke, itu ya. Jadi tadi yang pembahasan dari apa namanya, Abdi dan Ila, yang Bapak tangkap adalah tentang permasalahan bullying, ya, gitu. Tentang pendidikan yang disampaikan oleh orang tua juga, ya, dan bagaimana sejauh mana pengaruh bullying terhadap psikologis orang. Ya. Di sini ada yang korban bullying nggak? Tidak. Nggak ada ya? Saya membuli. Paling ada yang ngebully, gitu ya. Biar nggak dibully gimana? Mentalnya harus kuat. Nah, gitu. Kita selingan lah ya. Oke. Berarti I think the material is enough. I have give the material for cause and effect. But before we close, any question from this material? Ada pertanyaan nggak seputar pembahasan materi kita tentang hari ini? Atau masih ada yang nggak paham? Atau masih ada yang bertanya-tanya? Atau masih ada yang punya pertanyaan nih tentang materi ini? Nanti masih belum paham tentang materi ini nih? Atau ada satu pertanyaan yang mengganjal tentang materi kita hari ini? Ada pertanyaan? Oke, Cucu. Nah, ada pertanyaan dari Cucu. Silakan. Menurut Cucu, pertanyaan Cucu apa? Apakah cause atau effect bisa berupa satu kata saja? Apakah cause atau effect itu bisa berupa atau terdiri dari satu kata saja? Maksudnya cause-nya nih atau effect-nya nih boleh nggak satu kata saja? Gitu. Kira-kira menurut kalian boleh nggak? Ada yang bisa bantu jawab di sini? Susi, silakan. Boleh, Pak. Boleh. Alasannya kenapa? Bisa kasih alasan dan juga kasih contohnya nggak? Contohnya, Ya. The Storm, Her Kindness, Cooking Book. Oke, itu di sana dia termasuk ke dalam apa? Antara di kalimat itu mana yang menunjukkan bahwa cause atau efeknya itu adalah satu kata saja? Noun phrase. Oke, nah itu ya noun phrase. Coba kasih contoh noun phrase apa aja? Atau yang Susi tahu noun phrase itu contohnya apa? The Storm, Her Kindness, Cooking Book. Nah, kalau coba buatin satu kalimat yang ada noun phrase-nya. Coba bisa nggak? Because of this cooking book, I'm able to cook my own meal. Nah, di sana noun phrase-nya mana? Cooking book. Nah, cooking book itu ya. Jadi cooking book-nya itu dia satu kata, ya noun phrase namanya, ya seperti itu. Nah, oke, itu ya, Cucu. Paham? Paham. Oke. Ada lagi pertanyaan? Any question or not? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Nice. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, I think enough for material. But for the last, untuk terakhir, Bapak akan minta kalian, perwakilan dari kalian lah ya, atau siapa aja yang mau untuk ngasih kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini. Coba, siapa yang mau ngasih kesimpulan atau mau mencoba untuk ngasih kesimpulan? Nah, sob, Tessa silakan. Menurut Tessa gimana? Jadi, cause and effect kebagi menjadi dua jenis. Bisa dengan noun, bisa dengan verb atau clause. Oke. Clause. Clause. Itu ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Dian, apa lagi yang kira-kira yang mau dia tambahkan? Konektor juga terbagi menjadi dua, digunakan untuk noun dan juga verb atau clause. Oke. Ulangi dia, ada dengaran? Konektor juga terbagi menjadi dua, digunakan untuk noun dan juga verb atau clause. Oke.
Itu ya tadi yang teman kalian simpulkan. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin lagi? Oke, Papa akan gabungin ya jawaban dari Vesa sama dari Dian. Ya, untuk materi cause and effect ini kita tahu bahwa materi kalimat cause and effect ini adalah kalimat sebab dan akibat. Ya, nanti untuk penggunaannya dibagi dua, ya, atau cara pembuatan kalimatnya terbagi kepada dua bagian. Ya, dengan formula yang pertama yaitu konektor, cause dan juga effect, atau dengan cara yang kedua yaitu effect plus konektor baru ditambahin dengan cause-nya. Seperti itu. Untuk jenisnya juga cause and effect ini kalimatnya kebagi dua, ya, yaitu dengan ditambahkan kata benda atau noun dan juga kata kerja atau class, verb atau clause. Seperti itu. Nanti kalau untuk konektor ini dibagi-bagi. Ada konektor yang digunakan untuk noun, ada konektor yang digunakan untuk verb. Nah, sampai sini paham? Okay, I think enough for today for our meeting in this class. Hopefully you can get many knowledge, many science, and many beneficial in our meeting today. I'm so sorry for my making mistake. May Allah bless us. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kita bertemu lagi di minggu depan. Let's close by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.